Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan daripada sahabat kita yang menanyakan soal pemupukan air. Bang, saya melakukan pemupukan air sebelum tebar. Gimana menurut Abang? Bagus atau tidak? Itu saya langsung jawab, itu bagus. Itu bisa diteruskan. Kalau sahabat merasa nyaman lah dengan itu, merasa ada perbedaan lah, mungkin di tempat sahabat cocok airnya untuk difermentasi dulu atau dipupuk dulu seperti itu. eh, Terus beliau bertanya lanjut, Bang, di video abang terdahulu abang sudah menerangkan yaitu soal urea, probiotik, molase, tapi saya belajar sama senior saya menggunakan Posca dan senior saya menyuruh menggunakan Posca 1616. eh, tapi jujur saya nggak tahu apa fungsinya. Mohon dijelaskan, makasih. Oke, makasih kembali. Cuman begini sahabat, sahabat kan disuruh sama guru sahabat lah, sama senior sahabat, disuruh menggunakan itu. Seharusnya bukan saya nggak mau di apa namanya, bukan saya nggak mau ditanya, mungkin sahabat pun mau membandingkan begitu. Contoh, senior sahabat mengatakan harus seperti ini kan, meskipun saya nggak melakukan, tapi saya bisa menjelaskan. Cuman pertanyaan saya nih kepada sahabat, sahabat menanyakan atau enggak kepada senior sahabat itu fungsinya apa, seperti itu. Contoh, fungsi daripada eh, apa tadi? Posca 1616, fungsinya apa, kandungannya apa, terus fungsi probiotik apa, fungsi molase apa, terus fungsi apa lagi? Oh, garam. Garam itu apa fungsinya? Nah, seperti itu. Jadi seharusnya sahabat tanya, tanya kepada senior sahabat, dijelaskan enggak? Bisa enggak menjelaskan tujuannya yang tepat maksudnya. Kalau soal menggunakan, bagi saya itu dibandingkan tahu, kita lebih penting tahu dulu baru menggunakan. Jangan menggunakan dulu baru cari tahu, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita akan bahas juga. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, yang belum subscribe, sahabat subscribe dulu, like, komen juga. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Meskipun saya sudah bahas di video sebelumnya ada soal urea dengan garam molase probiotik, cuman di sini kan bukan menggunakan urea, ya di sini menggunakan Posca. Berarti formulanya seperti itu sama. Posca, garam, probiotik, molase. Kita mau ambil dari Posca-nya dulu. Posca itu, kalau Posca 1616, itu sahabat harus tahu juga apa makna yang ditulis 16 16 16. Apa maknanya itu? Itu ada maknanya. Setiap produk yang ditulis dalam kemasan itu semua ada maknanya. Biasanya di situ ditulis, kalau disatukan, 16 pertama itu N, 16 kedua itu P, 16 ketiga itu K. Makanya dipanggilnya NPK. 16, 16, 16. Seperti itu. Jadi maknanya N16, P16, K16. Terus NPK itu apa maksudnya tuh? Ada maksudnya lagi. NPK itu artinya N nitrogen, P fosforus,
atau fosfat, K-nya itu kalium atau potas. Seperti itu. Jadi maksud di situ berarti 16 nitrogen, 16 fosforus, 16 kalium. Dan yang saya mau tanyakan, nitrogen diperlukan enggak oleh ikan? Sama air. Terus fosforus diperlukan enggak sama ikan? Sama air. Kalium diperlukan enggak sama ikan? Sama air. Oke, kita bahas dari nitrogen. Nitrogen terus terang untuk air itu diperlukan. Bahkan sangat diperlukan. Untuk ikan perlu nitrogen. Tapi meskipun enggak dikasih itu, sebenarnya kalau sahabat paham soal kinerja air nih, probiotik itu tugasnya mengurai amonia. Dan di amonia itu sebenarnya ada juga nitrogennya. Apalagi kalau amonianya itu bisa berubah menjadi nitrit. Itu ada juga nitrogennya. Na2. Terus sampai menjadi nitrat. Kalau misalkan sahabat menggunakan nitrobakter dengan cara lain. Itu ada nitrogennya juga di situ. Tapi karena ini pemupukan, disebut pemupukan. Jadi oke, saya setuju menggunakan nitrogen. Nitrogen, bukan 16-16 loh. Ini kan kita bahas 16-16. Tapi yang jadi pertanyaan saya, sahabat menggunakan Posca. Kalau sahabat menggunakan urea, itu kan nitrogen. 46% saya pikir urea itu nitrogennya. Kalau fosforus dari Posca itu kan ada P-nya, fosforus. Fosforusnya itu untuk ikan apa keperluannya? Karena fosforus itu salah satu yang mampu menyerap nutrisi dalam tanah untuk disuplai ke tanaman supaya tanaman itu cepat berbuah. Pokoknya nutrisi-nutrisi yang di tanaman, yang di tanah, maksudnya ya tanaman apa namanya? Jadi maksudnya begini, nutrisi-nutrisi yang ada di dalam media tanah itu akan diserap oleh fosforus, dibawa ke pohon, ke daun, ke bunga, ke buah, seperti itu. Jadi fosforus itu lebih kepada tanaman tujuannya. Jadi kalau di air, fosforus itu nggak bekerja, nggak bisa menyerap fosforus di dalam air, dikirim kemana gitu. Jadi maksudnya nggak nyambung. Fosforus itu kalau saya tegaskan lagi itu untuk akar. Paham sahabat? Untuk akar yang mampu menyerap nutrisi dalam tanah, itu fosforus. Dan itu kalau keairkan, itu menurut saya nggak ada gunanya. Buang-buang duit saja. Terus yang terakhir, kalium atau potas, muriat potas. Kalium yang terakhirnya itu yang 16-nya lagi. Kalium itu salah satu unsur yaitu unsur primer memang. Kalau untuk tanaman, untuk tanaman, kalium itu unsur primer. Unsur primer itu unsur yang sangat penting. Jadi kalau NPK ini 16-16, kalau untuk tanaman, itu unsur makroprimer itu yang sangat paling banyak diperlukan untuk tanaman. Karena kalium itu salah satunya tujuannya untuk menyempurnakan buah. Melebatkan buah, kilapnya, manisnya. Pokoknya untuk buah lah. Lebih cantik kepada untuk buah, supaya buah itu lebih cantik. Dan supaya pohon pun lebih kokoh lagi. Tapi lebih kepada tanaman mengarahnya. Tujuannya untuk tanaman, bukan untuk ikan, bukan untuk lele, bukan. Jadi
Kalau ditanya lele perlu kalium, enggak. Sejauh ini pengamatan saya dan saya sudah bertanya kepada orang-orang yang tahu di bidang ikan, belum ada pembahasan soal kalium untuk lele, enggak ada. Tapi kalau nitrogen, urea itu bisa lah, nitrogen itu, dan fungsinya sangat panjang, sangat banyak. Di video terdahulu saya udah terangkan apa fungsi nitrogen. Seperti itu. Jadi kalau menggunakan urea, contoh sahabat menggunakan urea mempunyai tujuan untuk supaya air cepat hijau, itu oke. Itu saya setuju. Itu memang cepat hijau. Cepat hijau. Tapi nih, saya disclaimer juga. Kalau misalkan baknya tanah nih sahabat, baknya bak tanah menggunakan Posca 1616, itu saya setuju saja. Karena apa? Setidaknya bak tanah itu di tepinya pasti ada tanaman ataupun ada rumput. Dan bak tanah sebenarnya memerlukan juga unsur fosforus itu kalau bak tanah. Tapi kalau terpal, beton, kolam bundar itu nggak perlu. Kalau misalkan Posca 1616 yang duanya itu nggak perlu. N-nya perlu nitrogennya. Jadi kalau hanya perlu nitrogen, nggak perlu Posca juga. Urea pun cukup. Seperti itu. Oke, sejauh ini sahabat bisa memahami. Jadi saya mau pastikan nitrogennya perlu, fosforus sama kalium nggak perlu. Jangan tertarik karena kalau urea murah. Tapi kalau Posca lebih mahal. Apalagi ini Posca 1616. Yang bahkan yang 1616 biasanya nih pengalaman saya. Itu bukan unsur makroprimer saja. Ada makro sekundernya juga. Makro sekunder seperti apa? Ada kalsium, ada magnesium, ada sulfur. Ada juga di situ. Jangan salah juga. Ada juga di situ. Bahkan kadang-kadang ada trace elemen juga. Ada nutrisi tambahan lain yang diperlukan untuk tanaman. Dan kalau kita bedah, di pupuk mahal itu ada 13 nutrisi. Ada mangan, ada boron, ada kufrum, ada iron, ada zins. Seperti itu. Jadi kita harus bedah dulu kenapa dia mahal. Karena nutrisinya lebih banyak daripada Posca subsidi. Daripada Posca subsidi lebih mahal Posca 1616. Selain daripada unsurnya lebih lengkap, ya kan nggak subsidi juga biasanya. Yang 16 itu saya jarang, nggak pernah lihat sih 16 yang subsidi. Paling 15 rasanya yang subsidi. Jadi begitu sahabat. Tapi kalau sahabat mau menggunakan silahkan. Ini tugas saya. Sahabat bertanya kepada saya berkewajiban untuk menjawab. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau untuk Posca 1616, N-nya perlu. P sama K-nya itu enggak. Berarti kalau 16, 16, 16. Yang perlunya itu yang 16 aja. Yang 32%-nya enggak perlu. Banyak yang enggak perlunya atau yang perlunya. Itu sahabat bisa menyimpulkan. Gitu. Terus kalau ada pertanyaan, berarti bagusan mendingan urea. Bukan soal bagusnya, tapi manfaatnya memang lebih lebih spesifik lagi manfaatnya. Harganya pun lebih murah lagi, kan seperti itu. Seperti itu. Kalau dibandingkan bagus, Posca sama urea bagus mana? Bagus Posca, tapi untuk tanaman, bukan untuk ikan. Bukan untuk ikan, untuk tanaman bagus Posca, sebab lebih lengkap nutrisinya. Kurang lebih ada 13 nutrisi di situ. Saya sudah bedah itu. Kalau di NPK kan enggak, nitrogen saja 46%. Itu sahabat harus tahu dulu. Itu maksudnya. Jadi kesimpulannya, saran saya mendingan urea saja, lebih hemat.
Adapun sahabat mau memaksa karena senior sahabat suruh begitu, ya ikuti aja. Cuman maaf, nggak begitu berpengaruh seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu garam. Kalau garam ada di video saya sebelumnya. Kalau pemakaiannya konsentrasinya tepat, itu bisa untuk bakteri. Tapi setidaknya untuk menetralkan pH itu bisa. Itu ada manfaatnya. Kalau probiotik sama molase itu one set. Probiotik ya memang bakteri, molase adalah makanan bakteri seperti itu. Jadi itu keseluruhan ada manfaatnya, itu bagus, itu bisa diteruskan, lanjutkan, yang itu bagus. Tapi yang Posca 1616 itu sahabat harus pikirkan lagi. Karena itu kalau beli Posca ada manfaatnya, cuma N saja satu, yang dua nggak ada. Seperti itu. Oke, sejauh ini sahabat memahami? Kurang lebih seperti itu. Dan kalaupun sahabat belum paham lebih jelas lagi, sahabat bisa menghubungi nomor WA saya di gua. Oke, ketemu lagi kita di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.